Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita lagi untuk Epi Info. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang create form atau cara membuat kuesioner, maka hari ini kita akan masuk ke entry data, di mana kita akan mengisi kuesioner kita dengan ada dua cara. Yang pertama adalah melalui create form yang sudah kita buat kemarin. Sama, silahkan dibuka untuk create formnya. Ya, kalau sudah, di sini ada open project, bisa melalui ini maupun dari file masuk open project. Ya, kalau sudah, diingat kembali Anda menyimpan contoh latihannya di mana? Silahkan dibuka di filenya masing-masing. Untuk kuesioner itu dia memiliki extension .prg. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Yang diklik yaitu yang berbentuk .prg. Oke, kalau sudah silakan di OK. Oke, ini adalah kuesioner yang sudah kita buat kemarin. Nah, cara untuk mengentry data yang pertama yaitu dengan cara dari kuesioner ini masuk ke enter data. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian kita coba untuk cara yang kedua. Yang pertama, sebelum kita masuk cara kedua, di sini ada edit form. Jadi ini bisa bolak-balik ketika ternyata ada salah satu kuesioner yang ternyata kita salah gitu ya. Kita bisa memperbaiki kuesioner kita kembali dengan klik edit form ini. Maka otomatis akan masuk ke form designer atau form membuat kuesioner. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini cara yang pertama untuk entry data. Cara yang kedua, kita tutup dulu di sini. Cara yang kedua adalah dengan enter data. Enter data, silahkan diklik. Nah, dari enter data ini, cara membuka file atau form yang sudah kita buat atau project yang sudah kita buat melalui open form. Ya, di sini akan muncul ada pertanyaan bahwa current project-nya di mana Anda menyimpan, gitu ya. Jadi silahkan di browse. Sama seperti data tadi, kita akan membuka kuesioner yang sudah kita buat. Kemudian otomatis akan ada form. Minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa form itu bisa terbagi menjadi beberapa form. Itu kalau kita hanya punya satu form, maka otomatis dia akan menunjukkan hanya satu form seperti ini. Ada tanda warna biru berarti dia aktif. Silahkan tinggal di OK. Ya, ini dia kuesioner kita. Dan disinilah kita bisa mengentry data dari masing-masing responden. Silahkan tinggal diketik, silahkan dicoba juga.
Contohnya seperti ini, tinggal diklik-klik saja, kemudian tinggal mengisi. Silahkan diisi. Ini seperti saya ceritakan kemarin bahwa kalau kita menggunakan option, maka kita hanya bisa memilih salah satu saja dari pilihan. Sedangkan kalau kita menggunakan checkbox, maka bisa kita pilih semuanya. Bisa salah satu atau bisa lebih dari satu. Itu perbedaannya. Nah, silahkan ini diisi. Kemudian kalau untuk menambahkan menambahkan data, masuk ke new record. Ya, otomatis dia akan membuka kuesioner yang kosong. Seperti ini. Nanti akan muncul di sini angka 1 dan seterusnya. Ini menandakan bahwa berapa jumlah kuesioner yang sudah terisi akan masuk di sini. Seperti itu. Silahkan dicoba. Untuk bagian kuesioner ini, silahkan Anda memiliki tugas membuat atau mengisi kuesioner ini sebanyak 50 sampel, 50 responden. Nah, dari 50 responden, maka di sini akan muncul bahwa responden yang sudah Anda record sebanyak 50 responden. Untuk melihat atau untuk memastikan bahwa data kita sudah ada 50, itu kita bisa ngecek atau kita bisa melihat dari data Excel-nya, yaitu dengan menggunakan line listing. Sebelah line listing ini silahkan diklik, akan muncul MS Excel. Nah, ini salah satu kelebihan dari EpiInfo, bahwa data hasil kuesioner yang sudah kita edit, sudah kita entry-kan, maka otomatis akan masuk ke dalam Excel. Jadi seperti ini, silahkan diklik Excel-nya. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil Excel dari yang sudah kita masukkan, data yang sudah kita masukkan. Ada nama, ID, tanggal wawancara, dan sebagainya. Perhatikan untuk judul dari tabel ini. Ya. Masih ingatkah Anda ketika Anda diminta untuk fill name harus tidak sebanyak kuesioner? Misalnya nama responden, fill name-nya adalah nama. Nah, inilah gunanya fill name itu akan masuk ke dalam Excel ini. Nama, ID, tanggal wawancara, dan sebagainya.
Bayangkan kalau nama itu tidak Anda singkat, maka otomatis yang akan masuk dalam file Excel-nya adalah panjang sekali gitu ya. Contohnya adalah di sini nama responden, ini nomor ID responden dan sebagainya. Tapi karena file name-nya kemarin kita singkat, maka yang akan muncul di dalam Excel pun juga yang sudah kita singkat. Seperti itu. Ini sebagai tugas Anda, silahkan Anda memasukkan 50 sampel dari entry data. Kemudian setelah itu nanti hasilnya dikirimkan melalui email saya. Emailnya apa nanti saya catatkan di WA penanggung jawab mata kuliah PJMK-nya. Oke, untuk EpiInfo dari mulai kuesioner sampai entry data sampai di sini saja. Silahkan Anda praktikkan dulu. Kemudian hasil praktek Anda silahkan nanti dikirim melalui email. Oke, penjelasan tentang apa saja yang akan dikirimkan ke saya nanti akan saya jelaskan di WA. Oke, selamat belajar, selamat mencoba EpiInfo. Untuk minggu depan Anda sudah dengan materi yang lain, dan materi saya hanya sampai di entry data ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.